Malam tuh kadongan-dongan nung yang nilahkan aro tu tempatan nate. Terlalu bumi kan malaman kan dalam agenda diskusi ringan masalah peran kepemudaan tubuh napa sugit khususnya memang daerah Samosir. Nah tapi kan malaman kan anak Samosir boleh dihitung jari kan, cuma langkah pertama sudah kita awali kan, langkah kedua nanti kemungkinan 100 orang bisa kita buat kan. Jadi terkait acara malamon meletung adompe orang luar kan naso berdomisili Samosir tidak masalah kan, namanya diskusi, tidak harus membawa identitas baru bisa kita berdiskusi kan. Jadi mungkin molo aka dongan-dongan naso mabotor PT mungkin baru diajak naking kan mengenai topik diskusi menganalisis peran pemuda dalam pengembangan Bonapasogit bahasa dan gorni mahasiswa Tabuan dengan dasar memang kita tidak membawa identitas kita sini sebagai mahasiswa karena masih banyak orang yang tidak berstatus mahasiswa ingin berperan juga. Jadi malam ini memang kita khusus bawakan nama pemudanya. Jadi di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama itu dari Bang Amrin Simbulon, yang kedua Bang Matius Tumorang. Jadi nanti buat kawan-kawan mau tunggu dong penaning disukun masalah pemaparan cen abang-abangawan. Tapi bukan non sesi diskusi teh. Karena diskusi ringan. Jadi untuk melanjut diskusi kita tuh pasak mah tuh pembicara teh. Jadi kenapa jual pasak mah tuh Bang Amrin. Oke baik, mau lihat itu moderator dan juga selamat malam buat kita semua teman-teman, kawan-kawan mahasiswa pemuda. Terima salam perjuangan dari saya. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, merdeka. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Roy Mas Malango, ketua kita ini, yang telah kemarin kita berdiskusi untuk mencoba bagaimana kita membuat sebuah langkah awal untuk mengambil peran pemuda. Bahwasanya kalau kita bicara teori pemuda, saya rasa teman-teman mahasiswa sudah paham lah, mungkin dari gerakan senior, bagaimana pemuda dari 28 mungkin sampai 98 tentu sudah melekat dalam pikiran kita. Dan juga kepada abang saya, Bang Matius Tumorang yang sudah berkenan untuk juga menemani kita di sini untuk berdiskusi ringan dengan teman-teman. Mungkin satu hal, memang dalam hal ini saya dikategorikan sebagai pembicara dalam artian dalam topik ini saya tidak bisa menguasai semuanya. Justru itu kita bentuk ini konteksnya diskusi. Apa yang tidak saya pahami atau ada perkataan saya nanti yang salah, bisa kita sama-sama mendiskusikan. Artinya saya tidak tahu betul atau sepenuhnya soal bagaimana peran pemuda terhadap Bonapasogit ini. Tapi selaku saya masih pemuda sama seperti teman-teman, saya akan mencoba mengutarakan apa yang menjadi pemahaman saya soal pemuda. Mungkin nanti teman-teman bisa saling mengisi di kekurangan dan juga kalau ada nanti kesalahan bisa teman-teman koreksi. Saya rasa itulah konteks kita malam ini. Baik, kembali ke topik kita menganalisa peran pemuda untuk Bonapasogit. Memang dikhususkan Samosir. Kita sepakat dulu kita fokus ke Samosirnya ya, nanti kalau ada kita rembesan ke daerah rembesan danaunya seperti Balige, Porsea, Parapat atau apa itu bisa nanti mengalir. Tapi saya selaku putra Samosir mungkin saya hanya bisa berbicara soal konteks Samosirnya dan Danau Tobanya yang mungkin mengelilingi Samosir. Memang kalau kita bicara Samosir ini itu bukan hal yang tabu lagi atau hal yang sangat minim dibicarakan. Bahkan negara, mungkin dunia juga sudah fokus membicarakan Samosir. Ada banyak hal yang diperbicarakan di dalam Samosir ini. Kalau pada saat ini kita terfokus kepada sebuah infrastruktur pembangunan pariwisata berkelas internasional, di mana keseriusan itu kita lihat dengan hadirnya beberapa kali setingkat menteri, bahkan juga presiden, bahkan kepala daerah setingkat bupati untuk langsung datang ke Samosir dan Danau Tobonya
memberikan partisipasi dengan harapan Danau Toba dan Samosir akan mampu menjadi Monaco of Asia. Artinya sebuah hal atau sebuah destinasi internasional yang bisa membanggakan negara ini. Tentu dengan itu kita tidak lupa juga di dalam Danau Toba dan Samosir ini banyak elemen-elemen yang hidup, yang tentunya saya rasa, ini pemahaman saya, kalau salah nanti bisa dikoreksi, yang belum bisa secepat itu menerima ketetapan presiden ini, yaitu pariwisata internasional. Karena kalau kita bicara dari segi histori Habatakon, kita selalu sepakat, bahkan teman-teman juga sepakat bahwasanya Samosir adalah kilometer nolnya orang Batak, titik peradaban di mana orang Batak itu berkembang. Kita beracu dari histori legenda mungkin, atau bisa ke lebih spiritualitasnya, yang mungkin didukung dengan bukti-bukti spiritual yang ada di kawasan Samosir, dari Pusuk Buhit sampai ke Cianjur mula-mula, bahkan beberapa jejaknya sampai beberapa destinasi budayanya. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan kehadiran pariwisata internasional. Kalau kita sudah bicara pariwisata internasional, tentu kita sudah bicara modernisasi. Sejauh pemahaman saya, pada saat ini pemerintah pusat maupun daerah itu dalam konteks membangun Danau Toba ini selalu digencarkan dengan infrastruktur. Padahal kalau kita bicara segi geografis, Samosir itu hanya 9 kecamatan. Saya kurang paham berapa persegi kilometernya. Hal apa yang bisa dibuat infrastruktur di sana sehingga pemerintah harus gencar-gencar untuk bicara infrastruktur di Samosir dengan kawasan yang sedemikian, kita katakan itu termasuk daerah yang sangat kecil, kabupaten yang kecil. Saya rasa untuk membangun Samosir menjadi beton itu tidak pekerjaan 3 hari. 2 hari saya rasa cukup, karena memang geografisnya kecil kan begitu. Sampai mungkin pemerintah lupa bahwasanya ada tatanan di sana, ada di sana hidup, ada di sana paradaton yang kalau kita di Batak, dan juga ada di sana norma. Yang seharusnya sebelum berangkat ke sana, kita sudah harus paham dulu soal bagaimana nanti keberadaan masyarakat-masyarakat setempat. Dan juga soal bagaimana nanti keberadaan media utama dari pariwisata infrastruktur, yaitu tanah. Karena Samosir dengan desa Nawalunya itu masih terbagi dengan tanah. Saya tidak berani menyatakan tanah wilayah karena saya sejauh ini, atau pemahaman saya kurang, itu sebagai tanah wilayah karena saya belum pernah membaca ketetapannya itu. Namun pada sejauh ini kita bicara dengan hukum yang berlaku di daerah, tanah-tanah yang di Samosir itu masih dipegang oleh marga-marga atau keturunan-keturunan. Nah, inilah yang menjadi kontradiksi dengan hadirnya pusat ke nasional. Bagaimana mensinkronkan antara agenda nasional dengan keberadaan tradisional. Ini tentu yang menjadi pusat perhatian untuk malam ini dari saya. Terus kita bicara ke peran pemudanya. Nah, pada saat ini yang mampu membicarakan itu, atau yang masih memberikan waktu, memberikan pikiran bergiat dalam hal itu, tentu mau tidak mau kita adalah pemuda. Bagaimana peran kita, teman-teman pemuda, mengambil situasi kontradiksi ini antara nasional dan tradisional ini. Dengan harapan kita juga semua berharap bahwasanya Danau Toba dan Samosir itu kita sepakat akan menjadi pariwisata internasional tanpa mencederai, mengurangi, bahkan melunturkan nilai kultur dan naturnya yang ada di sana. Artinya budaya, adat istiadat dan alamnya tanpa dirusak sedikit pun. Tentu disinilah kita hadir. Bagaimana kita nanti bisa menuangkan ide, gagasan, serta konsepsi berpikir kita soal keberadaan ini. Dan ditambah juga beberapa isu dari beberapa media mungkin bahwasanya kehadiran investor itu sudah dibuka. Kalau kita menganalisa lebih dalam, apa yang akan diadakan investor di tanah yang sekian kilometer persegi ini? Setelah investor mengadakan beberapa ambisi pembangunannya, bagaimana masyarakat setempat yang sudah hidup dari tanah itu? Bagaimana pembagian-pembagian adat tanah yang sudah bertahun-tahun di sana? Tentu disinilah peran kita. Bagaimana kita bisa hadir di dalam dinamika itu. Jadi memang ini sangat sulit, tapi saya rasa kalau kita paham dan terus belajar untuk Bonapasogit kita, semua akan terselesaikan. Tentu kontradiksi itu ya melahirkan diksi-diksi perlawanan, itu pasti. Namun bagaimana kita mampu di situ supaya nanti apa yang dicita-citakan nasional itu tidak merusak apa yang dicita-citakan para leluhur kita, bahwasanya Samosir itu adalah peradabannya orang Batak. Ada nilai yang terkandung jauh di sana.
ada tempat-tempat yang sejauh ini masih kita sakralkan. Bahkan kita melihat genangan air di beberapa kelompok masyarakat itu bisa disakralkan. Kita melihat beberapa bungkukan gunung, sekelompok orang itu menyatakan tempat sakral. Tentu itu kita terima sebagai bentuk dari keberagaman budaya kita khususnya Batak. Nah, sekarang ambisi pembangunan ini itu harus bagaimana? Apakah mereka akan memukul rata media tanah ini sebagai ambisi pembangunan? Dan hilanglah nilai-nilai luhur itu, kira-kira gitu sederhananya. Jadi makanya untuk Samosir topik ini tepat, bagaimana kita pemuda hadir, itu sangat tepat. Artinya kita akan bersama masyarakat, artinya yang namanya pembangunan itu tentu tidak bisa kita tolak, apalagi agenda pemerintah pusat. Apapun ceritanya tidak bisa kita tolak. Namun ini bisa kita rundingkan untuk menawarkan ide, gagasan, dan konsep. Artinya, apa yang diagendakan pusat itu bisa berjalan, apa yang menjadi cita-cita luhur tanah budaya kita, itu tetap bisa bertahan. Dengan hal ini, dengan kehadiran bentuk diskusi seperti ini, mungkin kita bisa menganalisa itu lebih baik. Artinya saya juga sepakat bahwasanya teman-teman di sini tidak menginginkan hal bahwasanya Samosir itu akan tergerus oleh beton, gedung, dan nilai-nilai itu hilang semua. Tentu yang menjadi kekayaan Samosir itu adalah alam dan budayanya. Itulah yang kita pertahankan. Makanya kita pemuda ini harus lebih aktif. Artinya kita sudah harus kembali ke daerah untuk mengambil peran sentral dalam keadaan ini. Mungkin kalau teman-teman Samosir sudah melihat beberapa gerak material yang sudah terjadi di Samosir itu, pembangunan itu sudah begitu berjalan masif. Bahkan sudah ada terjadi beberapa itu pembebasan lahan yang mungkin juga masih di dalam konflik, dan juga mungkin masih ada hal-hal persoalan agraria